Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya sore hari ini yang hadir di tempat ini, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan, yang beribadah secara onsite di sini, dan juga yang beribadah secara online dimanapun Anda berada, adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dengan luar biasa. Seperti tadi yang Ibu Gembala katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Apapun yang saudara rasakan saat ini, saya mau ajak semuanya kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia ajaib. Mari bangkit berdiri yang ada di tempat ini, yang di rumah, yang beribadah secara onsite. Mari bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Tuhan kita yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan kemampuan, yang selalu memampukan, menyanggupkan kita menghadapi segala sesuatunya. Haleluya, teramat baik, Dia teramat baik. Hey! Haleluya. Mari kita satukan roh kita, mari kita satukan hati kita. Kita bersepakat bersama. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah. Kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa hidup kami Yesus. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sebab Engkau sungguh baik Yesus. Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Semua yang percaya katakan Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Amin. Teramat baik. Dan kami datang di hadapan-Mu Yesus. Kami bersatu hati datang di hadirat-Mu. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, Kau dibawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sebab Engkau sungguh baik. Engkau baik. Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik Yesus. Teramat baik. Katakan lebih lagi, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Dan kami mau sama-sama mengatakan, berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Sekali lagi, ku berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Siapa yang mengakui Dia baik? Kita bersorak-sorai bersukacita buat Tuhan kita yang baik. Amin. Amin. Yang mengakui kebaikannya katakan, Engkau baik, Kau teramat baik Tuhan. Mari bersorak-sorai, sama-sama kita bersorak bagi Tuhan, dan kita nyatakan bersama, Engkau baik. Hey. Engkau baik Tuhan. Hey. Lebih lagi nyatakan, Engkau baik, Engkau baik Yesus. Hey.
semua mengakui Tuhan kita baik. Lebih lagi boleh nyaringkan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Yes. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Teramat baik, engkau baik. Sekali lagi. Sekali lagi dan nyatakan engkau baik. Teramat baik, engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Haleluya. Engkau baik Yesus. Yes. Haleluya. Bapak Ibu yang mengakui kebaikan Tuhan, saudara-saudaraku di tempat ini yang beribadah secara online yang mengakui kebaikan Tuhan, kasih salam tos kanan kiri, katakan Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa baik. Dia Allah yang ajaib, kebaikan dan kesetiaannya luar biasa dalam hidup kita. Dan karena kebaikannya, dialah satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Karena kebaikannya, dia mampu menguatkan kita, menguatkan keluarga kita, menguatkan keluarga rohani kita yang ada di tempat ini. Allah sumber kuatku. Yes. Haleluya. Amin. Kami bersepakat Tuhan. Kami mau menyatakan bersama. Hanya Kau milikku di surga. Sebab tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Kami tidak mau mengandalkan hidup kami Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti selama-lamanya. Katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Yes. Dan bagianku Sama Allah sumber kuatku. Yes. Kekuatanku. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kau yang percaya, kau yang beriman, bersatu hati kita mau nyatakan. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang bisa kami andalkan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada satupun tiada yang kami ingini selain Engkau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanmu. Sebab yang pasti namun yang pasti selama-lamanya. tetap selalu Allah sumber kuatku. Allah sumber kekuatanku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kau Allah kekuatanku. Yeah. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Boleh lebih lagi dengan segenap hati, dengan segenap iman. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi.
belajar mengandalkan Engkau Yesus. Namun yang pasti Kan tetap selamanya. Allah sumber kekuatanku. Yesus, Kau kemampuanku, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber Kuatku, Yesus. sumber. Amin. Kuatku, Amin Tuhan. sumber. Kuatku dan bagianku. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, katakan Allah, Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatanku. Kuatku, Yes, Allah sumber. kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Amin. Kuatku, Amin. Allah sumber. Kuatku, bagianku. Selamanya Allah. Yes. Kuatku, Sebab Kau Allah. Haleluya. kuatku, Kekuatanku, kuatku dan bagianku selamanya. 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 Sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan kita, Allah sumber kekuatan. Sebelum duduk, boleh sekali lagi tengok kanan kiri, berikan senyum terbaik, katakan engkau kuat hari ini karena Tuhan. Berikan senyum yang terindah. Oke, sudah. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang luar biasa, yang dikasihi Tuhan dengan dahsyat. Tema bulan ini adalah tema yang sangat saya sukai, keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Apapun kita, kekuatan kita itu cuma Tuhan. Keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, sumber kekuatan kita itu cuma Tuhan. Kita mau belajar bawa keluarga kita, keluarga rohani kita, bawa hidup kita sendiri untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Belajar jadi pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita masuk lebih lagi hadirat Tuhan. Mari kita cari wajah Tuhan. Kita bawa segenap hidup kita yang datang bersama keluarga, bawa sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Bersama-sama bersehati kami katakan. Bersatu dalam kasih, yes. Bersama melayani, saling mengampuni dan saling mengampuni. Ini doa kami. Kami bersatu dalam kasih-Mu Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani. Kami mau belajar saling mengampuni dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini kerinduan kami, ini rindu kami. Aku dan seisi ruh, kami bersepakat hati Tuhan. puji dan kemuliaan. Yes.
dalam kasih kami bersama melayani. Amin, amin. Dan saling mengampuni. Ini doa, Ini kerinduan kami Tuhan. ini rindu kami. Aku dan seisi hidup Kami mau memuji-Mu. memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, Penebusku, penyelamatku, penyelamat, satu-satunya penolong. penolong dalam hidupku. Aku Dan kami bawa seisi rumah kami Tuhan. Yesus, mengangkat tangan mengandalkan-Mu. bersatu hati, Satu hati lebih lagi mengasihi-Mu Yesus. melayani Tuhan seumur. Engkau yang sepakat hati, katakan dengan segenap hatimu. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, Penyelamatku, penyelamat, satu-satunya. penolong dalam hidupku. Aku dan seisi Kami bersepakat di dalam roh Tuhan. aku mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, Melayani-Mu. melayani. Haleluya. Seumur hidupku. Aku dan
datang menyembah, lebih lagi mengangkat tangan, menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu dalam segala hidup kami. Lebih-lebih lagi Yesus Tuhan, kami sepakat di dalam iman mengagungkan Engkau, memuliakan-Mu Yesus, sebab Kau layak terima segala keagungan, sebab Kau layak terima segala kemuliaan. Kebaikan-Mu tak pernah berhenti Yesus, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Bagi gereja ini, kebaikan-Mu begitu dahsyat, kesetiaan-Mu begitu ajaib Tuhan. Dan hari ini kami bersepakat di dalam roh, lebih lagi menyembah-Mu Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu, memuji, menyembah Dia. Mari angkat hatimu, lebih lagi menyembah Allah yang kudus. Sebab Dia yang layak, sebab hanya Dia yang layak. Terima segala kemuliaan, terima segala keagungan. Kami memuji, menyembah-Mu, kami satukan roh hati kami, memuji, menyembah-Mu Yesus. Kami satukan hati dan suara kami, memuliakan nama-Mu lebih-lebih lagi Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima segala pujian. Irama-rama yana nasi, kami bawa Yesus Tuhan. Sidama-rama yana nasi, segala pujian sembah hormat hanya bagi-Mu Yesus. Sidama-rama yana nasi, kami angkat pujian hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Irama-rama yana nasi, Kau yang layak, Kau yang layak, sungguh Kau yang layak. Oh, hirama-lama-lama-lama-lama, hirama-l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 ama-
Terpujilah Kau Tuhan selama-lamanya. Terpujilah namamu Yesus, dulu sekarang dan selamanya. Kirama nama ira larase, kirama yara manara shikira lararararara, kira rama yara balarama yara larase lamonora lar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 
Ya Yesus, kami bersepakat di dalam roh. Kami bersepakat di dalam hati.
belajar tetap setia mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Karena tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Ajar kami menyadari dan merenungkan itu Tuhan. Dan kami mau belajar ambil komitmen berjalan bersama-Mu dalam sepanjang langkah hidup kami. Sebab kekuatan kami hanya dari-Mu Tuhan. Kekuatan kami hanya daripada-Mu Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Amin. Harapan kami Tuhan, harapanku hanya di dalam nama-Mu Yesus. Kami mau teguh berjalan bersama-Mu. Jadikan ku bencana-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Seumur hidupku kami mau masuk lebih dalam. Kami mau terus masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu yang memberikan kemenangan. Kehendakku ku serahkan pada-Mu. Haleluya. Harapanku kami teguh berjalan bersama-Mu Yesus. Bersama-Mu Tuhan. Amin. Jadikan kami bencana-Mu yang hidup. Jadikan kami bencana-Mu yang hidup Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Amin. Kehendakku. Yes Lord. Hallelujah. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Jadikan setiap kami Tuhan bencana-Mu. Lebih lagi Jemaat dari Kudus. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku. Seumur hidup kami. Kami mau belajar hidup sesuai rencana-Mu Tuhan. Belajar jadi bencana-Mu yang hidup. Hanya di dalam-Mu. Amin. Yes. Jadikan ku bencana-Mu. Amin. Jemaat Bait Kudus, dengan segenap imanmu katakan Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku.
masuk dalam rencanamu kami mau serahkan harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami mampu, bersama-Mu kami bisa Tuhan. Yes, kami percaya untuk kemuliaan-Mu, dirimu seumur hidupku. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini hati kami limpah dengan syukur. Oleh karena Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Kami sudah dapat memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah Tuhan kami, bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Saat yang terindah kami akan duduk diam dengan tenang. Kami akan mendengarkan Tuhan akan berbicara. Tuhan akan bersabda buat kami semua. Karena itu kuduskan kami ya Bapa, layakan kami. Pengurapan Allah turun atas kami. Suasana sorga, hadirat Allah memenuhi rumah Tuhan di tempat ini. Kami semua ditawan, kami semua dijamah oleh Tuhan. Tidak seorang pun akan terlewatkan pada ibadah malam hari ini. Mari Tuhan urapi hamba-Mu secara khusus. Hamba-Mu sangat terbatas. Karena itu hamba berserah penuh. Mohon belas kasihan-Mu, mohon hikmat Tuhan datang kepada hamba-Mu. Dengan demikian Bapa di sorga, pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan sepenuhnya. Kiranya jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Pada sore atau menjelang malam hari kita boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih tentu buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Sidang, bahkan majelis di tempat ini yang sudah memberi kesempatan untuk kami boleh hadir bersama dengan tim dari Surabaya, bersama dengan Bapak Pendeta Peter Duteru.
Kami boleh ada di tempat ini dari sejak pagi dan ibadah kedua sore hari ini. Saya singkat memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Agustinus Tanisab. Kalau Agus saja katanya kurang karena nggak ada orang NTT itu nama, nggak ada orang NTT itu nama Agus. Jadi ternyata nama saya itu Agustinus Tanisab. Saya menggembalakan jemaat Tuhan di gereja, salah satu gereja di Surabaya sudah kurang lebih 23 tahun. Dan saya ada di tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya kira sedikit perkenalan saya, kita akan langsung kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sama-sama kita katakan amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan tentu yang berbahagia ialah mereka yang sudah membaca dan mereka yang akan merenungkan atau mereka yang akan memikirkan firman Tuhan. Lalu tidak cukup sampai di situ, tapi kita akan pulang dan kita akan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini sudah untuk kesekian kalinya kita membaca atau kita mendengarkan khotbah-khotbah, dan bahkan hari-hari yang sudah terlewatkan. Barusan kita memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu Gembala atau hamba-hamba Tuhan sudah mengkhotbahkan, tetapi pada malam hari ini kembali ada pengulangan. Artinya kalau ada pengulangan berarti itu tidak ada yang salah. Berarti bahwa Tuhan menghendaki dan itu memang perintah Tuhan. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu harus disampaikan, harus diwartakan, harus diberitakan berulang-ulang kali. Tema kita pada malam hari ini adalah Pentakosta dan peran Roh Kudus bagi orang percaya. Suatu ketika ada seorang pendeta tua, Bapak Ibu, dia berkhotbah minggu pertama sampai minggu keempat itu ternyata khotbah, bacaan dan temanya sama. Jadi minggu pertama bacaannya kira-kira seperti yang tadi saya sudah bacakan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Minggu yang kedua pun dia ulang lagi tentang khotbah yang sama. Minggu yang ketiga pun dia ulang kembali khotbah yang sama, bacaan yang sama. Minggu yang keempat majelis sudah nggak tahan. Dia sikut temannya, Pak tua kayaknya udah pikun, udah tua. Jadi coba tolong kasih tahu masa khotbahnya sudah 4 kali. Lalu Pak majelis mendekati Bapak pendeta tua yang kurang lebih mungkin 84 tahun. Bapak pendeta, mohon maaf, saya permisi bicara. Kenapa? Bapak lupa ya, kok khotbah minggu pertama, kedua, ketiga, keempat kok sama? Lalu sang Bapak pendeta atau sang gembala berkata, yang saya khotbahkan dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat kamu udah lakukan atau belum? Dia cuma tersenyum tersipu, malu saudara. Karena ternyata dia belum melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan, memang Tuhan, Roh Allah itu lebih tahu, lebih mengenal, lebih mengetahui siapa diri kita. Bahkan Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita berada di rumah Tuhan, katakan itu paling 2 jam. Waktu kita di rumah kurang lebih 22 jam, katakan 1 hari. Dan berapa banyak waktu yang udah kita persembahkan kepada Tuhan. Itu pun orang datang di rumah Tuhan masih mencuri, masih mengambil waktu Tuhan. Dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang seharusnya tidak ada hubungan. Hal-hal yang seharusnya, dan itu cara iblis untuk bagaimana menghambat kita agar kita tidak menerima berkat Tuhan. Contoh kalau saya baca begini,
Itu Pak Pendeta kemarin sudah dikhotbahkan. Iblis itu pintar karena dia udah tahu dari dulunya. Dia tahu semua firman. Hanya iblis tidak tunduk. Dia tidak melakukan. Kenapa? Karena memang dari dulunya dia pemberontak. Dan dia udah tahu dia pasti akan dihukum. Sehingga bagaimana upaya, bagaimana cara, bagaimana sistem yang dibangun agar dapat mempengaruhi, dapat membawa banyak orang. Kamu boleh ke gereja. Tapi begitu Bapak Pendeta khotbah, kamu kan udah baca. Kan dari sekolah minggu kan kamu udah dengar. Ini sebenarnya trik cara iblis untuk menjegal orang percaya. Agar orang percaya tidak mengerti. Padahal kita sekian hari, sekian jam kita berada di luar. Dan kita sudah menggunakan begitu banyak waktu daripada Tuhan. Dan hanya 2 jam saja. Bahkan khotbah pun paling 45 menit. Itu pun Bapak Ibu, kita masih punya banyak dalih. Kita masih punya banyak alasan. Kita masih punya banyak kesibukan. Ada saja yang dibuat. Karena itu saya belajar sebagai seorang hamba Tuhan dari dulu. Siapapun yang berkhotbah, entah itu dia pendeta, entah itu dia majelis, entah itu dia pelayan jemaat biasa, saya perlu mendengar. Karena Alkitab berkata, membacakan saja firman itu kita sudah diberkati. Apalagi kalau hamba Tuhan yang dipakai, diurapi oleh Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mendengar? Dan sepanjang tadi kurang lebih 30 menit, kita sudah berbicara kepada Tuhan. Kita sudah ngomong kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Dan saat ini, kalau kita sudah ngomong, itu kehendak Tuhan untuk mau mengabulkan permintaan kita atau tidak. Tetapi ketika dia berbicara kepada kita pada saat ini kurang lebih 40 menit, tidak boleh ada alasan untuk kita menolak. Tidak boleh ada alasan untuk kita tidak dapat melakukan firman Tuhan. Karena kalau dia bersabda, dia berfirman, dia perintahkan, kita wajib untuk tunduk taat melakukan kehendak Tuhan. Ada amin? Ada orang di sini tidak? Jangan sampai salah sendiri berkhotbah. Saya lihat dulu, oh ternyata ada orang. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu? Katanya orang percaya. Ada Roh Kudus, aminnya kok kecil. Tapi kalau di luar teriak-teriak suaranya paling besar. Tapi tidak demikian dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Sepanjang tadi ibadah praise and worship, saya lihat, wah, semua bersemangat dalam memuji Tuhan. Haleluya. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kita mempersiapkan. Kita memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk bagaimana Allah. Dia boleh bertakhta di atas puji-pujian orang percaya. Tema kita hari ini sekali lagi adalah Pentakosta dan peran Roh Kudus bagi orang percaya. Bacaan yang kita baca tadi ayat 1 dan ayat sampai ayat 2, 3 dan 4. Ada 2 peristiwa dan 2 hal yang tentu yang seringkali kita dengar, yaitu bagaimana waktu dan saat Roh Allah dinyatakan, dicurahkan. Kemudian bagaimana para rasul ketika mereka dibaptis, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Allah, maka ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, bacaan yang tadi kita baca, ternyata pada saat itu mereka berkumpul, orang-orang untuk mereka merayakan. Jadi perayaan Pentakosta menurut orang-orang Yahudi itu berbeda. Mereka pada saat itu setiap tahun itu mereka harus membawa persembahan mereka, hasil daripada apa yang telah mereka upayakan, yang mereka kerjakan. Dan biasanya hulu hasil itu harus dibawa ke Yerusalem untuk mereka mempersembahkan sebagai ucapan syukur atas kebaikan, atas pertolongan, atas penyertaan Tuhan bagi mereka. Dan mereka lakukan itu ternyata dibuat setiap tahun. Mereka harus mempersembahkan, terlebih gandum mereka bawa ke Yerusalem di bait suci untuk mereka persembahkan. Sekalipun mereka berkumpul untuk bersuka cita. Nah, dikatakan dalam bacaan kita, ketika tiba hari Pentakosta bukan hari yang seperti yang dirayakan oleh gereja pada zaman Perjanjian Baru atau pada zaman kita hari-hari gereja-gereja di abad atau di akhir zaman ini. Tidak sama. Ternyata tadi saya bilang bahwa di Perjanjian Lama itu Pentakosta itu tadi mereka bersyukur atas hasil mereka panen mereka ternyata sukses sehingga mereka harus mengucap syukur. Nah, di dalam mereka di hari Pentakosta itulah tiba-tiba dikatakan bahwa berkumpul semua orang percaya.
Tiba-tiba turunlah dari langit. Jadi tidak terpikirkan Bapak Ibu. Mereka tidak pernah membayangkan dalam semua pertemuan, dalam suatu pertemuan, dalam sebuah komunitas itu. Mereka tidak pernah tahu bahwa akan terjadi peristiwa seperti ini. Maka itu dalam bacaan dikatakan bahwa tiba-tiba. Jadi seperti pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kalau boleh saya minta minum satu. Bisa tolong saya? Waduh, pendeta sudah berapi-api nih. Wah, terima kasih ya Mbak. Saya lagi tidak marah, tapi saya lagi khotbah. Biasanya katanya harus senyum biar kelihatan manis. Kalau manisnya hilang maka tinggal hitamnya. Jadi Bapak Ibu, seperti pertemuan kita pada malam hari ini. Kita dari rumah nih datang, wah saya mau ibadah. Malam hari ini ibadahnya, praise and worship-nya bagus, akan live. Dan saya juga kaget, ternyata ada live. Dan Bapak Pendeta Peter bilang, itu lagi live tuh. Waduh, bisanya kita lagi ibadah nih, tiba-tiba suatu tiba-tiba terjadi seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Dikatakan ada turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ternyata ini untuk menggenapkan di firman Tuhan dalam nubuatan Yoel pasal 2 ayat 28 29. Jadi peristiwa ini ternyata tidak disetting, tidak diatur, dan mereka berkumpul, dan bagi orang-orang percaya mereka cuma berkumpul bersama. Jadi pada saat itu tiba-tiba Roh Kudus itu dicurahkan atau terjadi yang namanya baptisan. Makanya Tuhan berkata lewat firman Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang datang kemudian, yaitu dia akan membaptis kamu dengan api. Dan ternyata tergenapkan di dalam bacaan ini. Jadi antara pencurahan, baptisan dengan ayat yang keempat, maka penuhlah mereka. Jadi antara dibaptis, dipenuhi dengan antara baptisan dengan mengalami kepenuhan itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi orang mengalami yang namanya baptisan. Jadi Tuhan membaptis pada saat itu tidak membaptis sembarangan orang. Orang-orang yang mengalami peristiwa itu pada saat itu, sekali lagi, tidak semua orang. Hanya orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu dia lebih tahu, lebih mengenal siapakah orang yang percaya sungguh-sungguh dengan yang percaya asal-asalan, dengan yang percaya abal-abal. Tuhan tahu. Jadi Tuhan tidak sembarangan kasih Roh Kudus kepada orang yang mungkin datang nyanyi, mungkin tiba-tiba nangis, tiba-tiba orang ini kasih. Enggak, saudara-saudara, karena Tuhan lebih mengenal siapa kita. Jadi yang akan mengalami, oke kita baca ayatnya biar lebih mantap. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yang yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi sekali lagi antara baptisan dengan kepenuhan ini dua hal yang berbeda. Jadi orang mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus itu hanya satu kali. Supaya Bapak Ibu lebih mantap, kita baca ayatnya Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Biar lebih mantap. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Petrus. Tadi di pasal 2 ayat 1-4. Petrus sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Di pasal 4 ayat yang ke-8. Ini Petrus. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Saudara perhatikan ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuhlah dengan Roh Kudus. Tadi di Kisah pasal 2 ayat 1-4,
Petrus dengan teman-teman murid-murid yang lain, mereka sudah mengalami yang namanya baptisan atau atau mereka mengalami namanya baptisan Roh Kudus atau mengalami pencurahan Roh Kudus. Tapi selanjutnya mereka dikatakan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Makanya tadi saya bilang, ketika Tuhan membaptis seseorang dengan Roh Kudus itu dia tahu. Tidak semua orang Tuhan kasih Roh Kudus seperti Efesus tadi 1 ayat 13, waktu percaya yang model apa? Percaya yang sungguh-sungguh dan Tuhan lebih tahu, lebih mengenal. Dan waktu kita percaya dikatakan Roh Kudus itu diberi atau kita mengalami yang namanya baptisan, tapi kita belum mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara mengerti katakan, amin. Jadi pada saat itu Petrus dengan murid-murid yang lain mereka berkumpul, mereka merayakan hari Pentakosta, perayaan umat Yahudi pada waktu tiba-tiba. Jadi perayaan Pentakosta di gereja zaman kita sama dengan kita memperingati hari lahirnya gereja Tuhan, orang-orang percaya. Jadi pada saat itu orang-orang yang percaya kepada Yesus mereka dibaptis oleh Roh Kudus, dan saat itulah gereja umat Tuhan mereka mulai bertumbuh, mereka mulai berkembang, mereka mulai menjadi saksi-saksinya Tuhan. Makanya itu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh itu turun ke atas kamu. Maka itu Bapak Ibu, tadi disinggung oleh Pak Peter kemarin, sempat berapa singgung. Saya dalam hati, ternyata ada konfirmasi dari Tuhan. Tuhan menghendaki saya harus mengkhotbahkan ini, kan memang saya mempersiapkan ini. Dan saya lihat beliau ngomong tentang Roh Kudus. Ternyata Tuhan menghendaki saya harus berkhotbah tentang Roh Kudus, Pentakosta, dan peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Jadi kalau Roh Kudus itu udah dikasih itu tidak berulang-ulang. Coba kita lihat satu ayat Yohanes 14 ayat yang ke-16. Bisa membantu saya biar secara cepat. Oke. Kalau tidak ada saya baca saja. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa. Kita baca sama-sama. Kalau masih ada orang di sini sama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu 1-2 hari, 1 bulan, 1 tahun. Dia keluar masuk. Tidak. Selama-lamanya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi waktu kita percaya Yesus dengan iman kita, ketundukan, keyakinan kita bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang datang dari sorga, turun, dia menjadi manusia, bahkan dia mengadakan yang namanya penebusan. Dia tergantung antara langit dengan bumi, langit menolak, bumi menolak. Tandanya orang yang terkutuk, dan orang terkutuk itu namanya Yesus Kristus, Mesias, anak Allah. Tujuannya untuk menebus saya dan saudara. Jadi kita adalah orang-orang yang selalu dikutuk oleh Tuhan. Tapi karena kasihnya, karena kebaikan anugerahnya, kita ditanggung kutuk oleh Yesus Tuhan. Karena itu kita ada di sini, tidak ada lagi yang kena kutuk, amin. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anak blow on, lalu dia sekolah nilainya enggak naik, jangan bilang malu. Kamu dikutuk, bawa ke Pak Gembala sana. Biar Pak Gembala doa pelepasan. Dia pasti kayaknya dia dikutuk Tuhan. Tiap hari yang mengalami kecelakaan, wah kayaknya mobilnya ketemu. Kamu kayaknya dikutuk Tuhan. Kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan tanggung kutuk kita bukan supaya gak celaka, tapi supaya kita jangan masuk neraka. Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Waktu kita percaya dengan iman bahwa betul-betul firman jadi manusia. Allah, pikiran Allah itu jadi manusia. Dia bersabda kepada Maria, lalu kemudian dikandung oleh Roh Allah. Lalu disitulah Allah, pikiran Allah jadi manusia. Yesus itu, dia melakukan itu. Saya percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dan bukan karena doa pendeta, bukan karena dia khotbah begitu diurapi, begitu berwibawa, ada kuasa tanda, bukan. Beriman saja, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Allah menganugerahkan kepada kita. Jangan seorang pun yang menyombongkan diri. Bukan karena Pak Agus, bukan karena Bapak Ibu Gembala Sidang, bukan karena Bapak Pendeta Peter Tuhutero, bukan. Beriman saja kepada Tuhan, itu diberi oleh Tuhan. Coba Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Kita kerja sama supaya lebih mantap. Mantap. Terima kasih. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
Itu bukan hasil usahamu, tetapi coba lihat. Percaya kepada Yesus itu diberi Tuhan. Dan katakan kita beriman kepada Yesus dikasih Tuhan. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Yesus, ingat Roh Kudus itu tidak keluar masuk. Roh Kudus kurang kerjaan. Waktu saudara buat dosa, dia keluar. Wah, kamu buat dosa nih, Roh Kudus dia pergi. Nanti kira-kira sudah lupa, Roh Kudus sudah lupa. Kamu buat baik, dia masuk lagi. Tidak begitu. Tadi Yohanes pasal 4 dikatakan, dia akan menyertai kamu selama-lamanya sampai kesudahan alam ini. Ini sebuah garansi, ini sebuah jaminan bagi orang percaya. Sehingga kita mau ditipu lagi oleh ajaran-ajaran yang membingungkan kita, membuat kita seolah-olah percaya Yesus kita pasti tidak selamat. Orang percaya sungguh-sungguh pasti selamat. Ini firman Tuhan. Karena itu mari kita berpegang kepada kebenaran ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus berkata siapapun walaupun malaikat itu turun dari sorga dan dia beritakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Jadi sekalipun dia pendeta besar dipakai Tuhan, tapi datang ngomong Injil yang lain, dia dikutuk oleh Tuhan. Maka itu saya masih belajar. Saya memang sudah melayani kurang lebih di gereja di mana saya layani hampir 24 tahun. Tapi menggembalakan baru 9 tahun. Saya masih terus belajar. Supaya kita jangan salah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang mengalami baptisan Roh Kudus itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi mengalami kepenuhan Roh Kudus itu sepanjang umur hidup kita. Terus menerus dari waktu ke waktu. Dia bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Kita baca satu ayat. Dan saya sebentar lagi akan mengakhiri khotbah saya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Bisa bantu saya? Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dikatakan, dan jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur apa? Menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan, sekali lagi saya ulang, ada orang di sini. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan janganlah terima kasih banyak. Pulang kita berdamai. Bapak ini kayak kita gak ada kerjaan aja. Kesini kayaknya kita ada sekolah minggu disuruh kita baca. Kita udah tahu baca Pak Pendeta. Ngapain Pak? Kita kerja sama. Baca saja diberkati Tuhan. Amin. Daripada baca yang lain. Bayangkan orang dulu di depan TV sinetron sampai nangis berjam-jam. Dia santai, dia rasa nikmat. Dia duduk, dia dengan online dengan begitu berjam-jam, gak ada persoalan. Tapi baca firman Tuhan. Bapak ini kayak gak ada kerja, kayak kita anak sekolah minggu. Tapi di sini gak ada, di tempat saya. Di sini tidak ada yang ngaku. Maaf Ibu Pendeta, makanya di sini bagus semua. Di tempat saya saja Ibu Pendeta. Haleluya. Jadi dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Dikontraskan dengan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Waktu orang mabuk anggur, ternyata anggur itu mengontrol, menguasai setengah sadar dia. Di sini ada yang pernah mabuk anggur? Tidak apa-apa. Kalau mantan peminum, gak masalah. Yang jadi persoalan kalau masih minum sampai hari ini. Bahkan sampai tadi muka gereja dia masih minum. Kayak di kampung saya pendeta mau naik mimbar dia minum dulu. Katanya minum air kata-kata supaya dia bisa berkata-kata. Minum itu bukan air putih, bukan air mineral seperti tari. Tapi dia minum OT, anggur orang tua, supaya dia bersemangat. Jadi saya bersemangat ini bukan tadi saya lagi minum air kata-kata. Tidak. Karena saya mau sungguh-sungguh kerja dan beritakan firman Tuhan yang benar. Jadi ternyata orang minum anggur itu mengontrol. Abang saya bilang, adek pendeta, kamu baru pendeta kemarin dulu. Jadi waktu dikatakan, waktu saya doakan dia, tumpang tangan dibuka mata. Kamu anak kecil kayak gitu. Kamu doakan saya, siapa kamu? Satu saat Tuhan kasih sesuatu gantungan di leher. Tapi bukan gantungan kunci, bukan gantungan emas. Dia dikasih tumor di sini. Waktu dikasih tumor di sini, aku bersernangis. Dia bertobat dan dia ngaku, dulu kalau ada doakan saya, kamu anak kemarin. Bayangkan anak nomor 2 lawan anak nomor 7.
Kalau bukan wibawa Allah, siapa bisa tunduk? Siapa mau dengar siapa? Tapi karena Agus ini walaupun anak ketujuh, dia bisa dengar karena roh Allah. Penuh dengan roh Allah. Dia kalau dikuasai oleh anggur, roh banyak ngomong. Dia bilang saya punya sapi ada 7 kandang. Dia kalau mabuk anggur, saudara-saudara, istri orang dia bilang itu istrinya dia. Dia kalau mabuk anggur dia bilang itu suami orang, dia bilang itu suaminya dia. Pendeta waktu mabuk anggur, ternyata walaupun pelayan WL-nya diambil, dia bernubuat. Tuhan berbicara, nanti kamu jadi istri saya. Coba, sudah ada istri, tapi waktu dia penuh dengan anggur, dia mulai berkubuat. Dia bilang, Tuhan bilang, ini WL, bukan WL tadi, bukan, maaf, WL di sana. Saya sampai keluar, saudara marah saya, panggil polisi, tentara, angkut saya, jangan, saya mesti melayani Tuhan. Jemaat masih butuh saya, haleluya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Jadi kalau orang mabuk anggur itu ternyata alam sadarnya itu dikuasai oleh anggur. Jadi walaupun dia pelayanan, walaupun dia berkhotbah, walaupun dia main musik, selingkuh, jalan terus, berzina, jalan terus, mabuk, jalan terus, judi, jalan terus. Sampai hari ini gak bertobat. Kenapa? Karena memang dikuasai oleh keinginan dagingnya. Maka itu dikontraskan kalau orang penuh dengan roh Allah, hidupnya tidak seperti orang lebih mabuk anggur. Orang kalau penuh roh kudus bukan. Orang kalau penuh roh kudus bukan tiba-tiba jatuh lalu ngomong teriak-teriak. Orang itu makanya itu dikontraskan orang mabuk anggur itu kadang ke tiang listrik dia bilang sayang. Nah coba dulu bayangkan deng tiang listrik orang kau bilang itu bilang sayang coba sayang. Tiang listrik dipikir itu pacarnya dia. Kenapa? Anggur punya kerja. Lagi dikuasai oleh anggur. Tapi kalau orang dipenuhi roh Allah, sikapnya yang tadinya ngomong kasar, yang tadinya maki-maki suami, maki-maki istri. Kamu dari mana saja kata-katanya kebun binatang keluar, semua menyakitkan orang. Bahkan buat orang tidak bisa bertumbuh, orang tidak bisa maju, setiap hari nangis. Kenapa? Ini orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan daging. Tapi kalau roh Allah memimpin, menguasai dia, kata-katanya berubah. Saloma, dari mana ma? Itu orang dipenuhi oleh roh Allah. Ada amin. Jadi kalau orang lihat orang hari ini khotbah di sini tapi pulang bikin dosa, dia hidup lagi tidak dipenuhi oleh roh Allah. Kalau orang itu dipenuhi roh Allah, hidupnya berubah. Bukan berubah tambah jahat, tapi berubah tambah baik. Kalau uang belanja istri di tahun 2023 katakanlah 5 juta 1 bulan, lalu ada tambahan di 2024, ternyata ada bonus-bonus, dia tidak sembunyikan. Dia serahkan karena dia hidupnya dipenuhi oleh roh Allah. Amin. Ibu-ibu senyum, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Tidak sembunyi, tidak sisip-sisip. Dia bilang ini buat jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Dia ke warung sana, Mbak. Terima kasih ya masakannya enak. Nanti minggu depan aku balik lagi ya. Tapi dia ngisi, masak apa kamu? Kok hari ini kok gak enak? Kalau orang hidup dipenuhi roh Allah, waktu pulang rasa asin. Masakannya hari ini enak. Tapi garamnya tolong dikurangi dikit. Itu orang hidup dipenuhi oleh roh Allah. Kita pulang kita cek. Kita bergereja sudah puluhan tahun. Layan itu sudah puluhan tahun. Hidup kita dipimpin, dikontrol. Hidup kita dipenuhi roh Allah atau tidak. Jadi orang dipenuhi roh Allah dengan dibaptis roh itu 2 hal yang berbeda. Jadi dibaptis roh kudus itu hanya berapa kali? 1 kali. Sedangkan dipenuhi roh Allah terus menerus. Saya dengar di sini ada doa 10 malam. Bagus. Pak kita mengalami terus diperbarui agar dipenuhi roh Allah. Tapi jangan dia buka, terima. Tuh Roh Kudus mau masuk. Saya dulu begitu, saya dulu juga sama. Saya belum mengerti. Saya ingat saya masih kecil, Pak Stephen Tong bikin KKR. Dia bilang siapa yang maju? Saya masih sedih, saya maju berduduk paling depan. Ada pendeta datang KKR lagi, siapa mau terima Yesus, saya maju lagi. Bayangkan terima Roh Kudus berapa kali karena memang tidak mengerti. Tapi waktu orang percaya Yesus, percaya sungguh-sungguh. Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus itu diberi. Dan ingat, Roh Kudus itu tidak masuk keluar. Coba baca 1 ayat lagi terakhir. Efesus 4 ayat 30 dan sebentar lagi saya akan mengakhiri khotbah saya. Efesus 4 ayat 30, terima kasih. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memperteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, jangan kita mendukakan Roh Kudus. Jadi waktu orang percaya bikin dosa, Roh Kudus di mana? Tetap tinggal, hanya dia
diduka-citakan. Kalau dia terus diduka-citakan terus, saudara tidak bertobat, hidup dalam dosa terus, layani Tuhan, omong tentang Yesus, khotbah tentang dosa, tapi terus terikat dan terus hidup dalam dosa. Satu saat karena kita ini anak-anaknya, dia akan mempermalukan kita, dia akan menghajar kita, dia akan menegur kita. Kenapa? Karena kita ini orang-orang pilihan Allah, kita ini umat kepunyaan Allah. Kalau dia sudah pilih kita, tidak mungkin dia binasakan kita. Karena itu dia berkata, relakan hatimu, serahkan hidupmu, bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau malam ini kita masih hidup dalam dosa, kita tidak mau dipimpin, kita tidak mau dipenuhi roh Allah. Malam ini datang kepada Tuhan. Roh Kudus, dia roh yang manis. Roh Kudus dia roh yang lemah lembut. Dia roh yang menghibur. Dia roh yang menyatakan kebenaran. Dia roh yang menginsafkan manusia akan dosa. Karena itu Roh Kudus selalu ada di dalam hidupmu. Dia selalu ada dalam hatimu. Izinkan dia malam ini biar kita mengadakan pemulihan. Karena roh itu selalu dan senantiasa dia bekerja. Kalau selama ini kita mendiamkan dia. Dan kita yang bekerja, kita yang lebih banyak mengambil alih setiap keputusan. Malam ini dia mau, jemaat Tuhan, Gereja Betel Indonesia, jemaat Bait Kudus. Mari kita belajar untuk senantiasa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tadi yang kalau datang hatinya nggak enak, nyanyi, itu yang gue. Saya lagi kurang enak hati sama dia. Kalau saudara dilawat Roh Kudus, saudara dipimpin, dikuasai Roh Allah, saudara akan keluar, saudara akan katakan, maaf, saya menyakitimu, saya mengecewakanmu. Suami, istri, anak-anak, jangan sembunyikan dosa. Orang menyembunyikan dosa tidak akan beruntung. Hidupnya tidak akan damai. Tapi barang siapa mengaku dosa dan meninggalkan dosa, dia akan menjadi kesayangan Allah. Mau menjadi kesayangan Allah atau mau menjadi musuh Allah. Karena itu kalau malam ini kita buat dosa menyakiti hati Tuhan, datang katakan, Tuhan, saya mau ngaku, saya mau tinggalkan dosa. Biarkan Roh Allah akan memulihkanmu, Roh Allah akan memimpinmu. Dan percayalah, kalau dia udah panggil dan dia selamatkan kita, kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mohon tim musik untuk ada di depan. Dan kita akan berdoa untuk mengucap syukur firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Biarkan Roh Kudus itu bekerja malam hari ini. Biarkan dia menjamah kita. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita terus menjaga hadirat Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, katakan, Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Buka hatimu, haleluya. Dia mau melawatmu, haleluya. Oh, ku mengasihimu Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari kita angkat tangan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamah kami Tuhan. Oh, penuhi, haleluya, dengan kuasa Allah. Mari katakan,
Mari buka hatimu. Dia mau memulihkan hidupmu. Biarkan dia menjamahmu. Jamahlah kau. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi lebih sungguh. Mari katakan. Buka hati, buka hatimu. Biarkan Roh Kudus menjamah, memulihkan, memenuhimu. Buka hati. Oh, kami sembahmu Yesus. Jamahlah kami. Oh, kami dengan kuasa Allah. Jamah, jamah, jamah kami. Oh, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi. Oh, jamah, jamah, jamahlah kami. Oh, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, di Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, malam hari ini kami umat-Mu datang menghampiri Dikau, Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus dan Maha Suci. Kau boleh ada bersama-sama dengan kami umat-Mu. Betapa Engkau sangat mencintai kami. Pada malam hari ini Engkau datang dan berbicara kepada kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Semua terbuka dan tertelanjang di hadapan-Mu. Tuhan mengenal setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Jangan biarkan seorang pun pulang dan tidak menerima dan tidak membawa berkat yang daripada Tuhan. Apa berdoa dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus Engkau menjamah, Engkau membaharui. Kami masih bermain-main dengan dosa. Kami masih tinggal dalam dosa. Pada malam hari ini yang berdoa dalam nama Yesus. Lepaskan umat-Mu. Bebaskan mereka dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Roh Allah akan senantiasa menyertai umat-Mu. Engkau mencintai umat-Mu saat ini. Yang datang dengan pergumulan, yang datang dengan sakit penyakit. Kami percaya Tuhanlah sumber kesembuhan buat setiap kami. Jamah kami, buat hidup kami semakin hari semakin berkenan. Dimanapun kami berada, kami jadi saksi Kristus. Kami boleh jadi terang untuk menerangi keadaan di sekeliling kami. Kami boleh menjadi garam untuk dapat menggarami dunia ini. Tolong kami semua. Pimpin, sertai dan berkati kami pelayan-pelayan Tuhan. Agar kami semakin rendah hati. Semakin Kristus Yesus Sang Kepala Gereja ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini. Bapak Ibu Gembala Sidang, Tuhan urapi mereka dengan luar biasa. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan kepada keduamu suami istri. Bisa bekerja sama dan melayani Tuhan bersama majelis dan jemaat. Biar kebersamaan kesatuan hati terus dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh Allah, Roh Suci. Terima kasih Bapa di sorga. Tempat ini kami serahkan satu ketika. Tuhan akan terus menuntun dan membawa jiwa-jiwa untuk dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kuduskan kami percaya kami semua sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari umat Tuhan yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Mumpung ini eventnya mau hari ulang tahun Bait Kudus, kita mau persembahan. Ya, yang terbeban lebih lagi memberikan persembahan, mau bikin persembahan 2 amplop, yang satu persembahan mingguan, yang satu khusus untuk ulang tahun. Tuhan pasti akan memberkati berlimpah lagi. Baik, sebelum kita persembahan ada satu firman Tuhan yang akan saya bagikan. Baiklah, kita akan ambilkan dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Baik, kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan bawa di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau sore hari ini kami punya kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Karena ini adalah kesempatan kami untuk membalas kebaikan-Mu.
sebagai kesempatan kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami Bapa. Engkau berkati setiap orang-orang yang punya hati untuk memberikan yang lebih untuk Engkau. Bukan karena mampu, bukan karena sok-sokan, tapi sungguh-sungguh ini untuk membalas kebaikan, membalas setiap cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberikan persembahan. Kau berkati apa yang dikerjakannya, apa yang diusahakannya, dan Engkau buat selalu berhasil. Berlipat kali ganda Engkau kembalikan, berlipat-lipat kali ganda Engkau berikan. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat-Mu kepada orang yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Sehingga dengan hikmat yang daripada-Mu, sungguh-sungguh pengelolaan keuangan di gereja ini bisa berguna bagi pelebaran sayap kerajaan-Mu Tuhan. Mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Gereja Bait Kudus bukan hanya bisa menjadi berkat ke dalam, tapi sungguh-sungguh bisa menjadi berkat kemanapun gereja Bait Kudus bergerak. Ke kanan, ke kiri, semua orang semakin mengenal Engkau lewat gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami lebih lagi untuk kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami siap memberikan persembahan ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa, kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bawakan satu pujian untuk persembahan kita. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini kami diberkati dalam ibadah kami yang sore. Tuhan, Kau sudah memberkati, Kau memakai hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kasih karunia anugerah berkat Tuhan menyertai kami semua. Juga Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Agustinus yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana kebenaran firman-Mu itu kami bawa. Dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami berjuang dalam kebenaran firman-Mu, dan kami terus hidup dimerdekakan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing dengan berkat, anugerah, dan penyertaan Engkau. Kami teringat kepada bangsa dan negara kami, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan, dalam saat-saat peralihan pemerintahan. Tuhan memberkati, dan juga Engkau memberkati kota Solo. Kota Solo penuh kemuliaan Tuhan. Kota-kota penunjang lain Tuhan, Gemolong, Solo Tigo, Semarang, Tuhan Magelang, Tuhan Klaten, Jogja, Wonogiri. Setiap hari kami doakan Tuhan, di mana kota, di mana kami ada, dan Tuhan Kau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah bersama dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Pulanglah, Tuhan senantiasa satu-satunya penolong kita. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan memberkati pelayanan kita, Tuhan memberkati kehidupan kita, anak, istri, keluarga, dan bisnis usaha-usaha kita semua. Di dalam nama berkat anugerah Allah,
Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Kita naikkan pujian Tuhan.